ketemu lagi dengan Mbak Retno dari Peter Bimbel. Tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah materi yang dibutuhkan untuk kalian mempelajari sifat koligatif larutan. Nah, kalian masih ingat tentang konsep mol? Di dalam mempelajari konsentrasi larutan, kita harus mengingat kembali materi konsep mol. Konsentrasi larutan ada 3, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, molaritas dilambangkan dengan M besar, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Sehingga kita bisa rumuskan M sama dengan N per V, di mana V-nya dalam satuan liter. Atau kita bisa jabarkan M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Yang kedua, M sama dengan rho kali 10 kali persen per mr, di mana rho adalah massa jenis dan persen adalah kadar zat. Ketiga, molaritas pengenceran. Suatu pengenceran dilakukan jika suatu larutan ditambah dengan air. Rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana V2 itu sama dengan V1 ditambah dengan V air. Yang keempat adalah molaritas campuran. Campuran dihasilkan jika suatu zat ditambah dengan zat yang sama dengan molaritas dan volume yang berbeda. Rumusnya M sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi dengan V1 ditambah V2. Sekarang kita bahas contoh soal ya. Tentukan molaritas larutan 5,85 gram NaCl dalam 100 ml larutan MrNaCl 58,5. Yang kedua, berapa molaritas NaCl setelah ditambah 100 ml air? Maka jawabnya untuk yang A, M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, gramnya adalah gram dari NaCl, sementara mililiternya adalah volume dari larutan. Sehingga M sama dengan 5,85 dibagi 58,5 kali 1000 per 100. Sehingga dapat M sama dengan 1 mol per liter. Untuk yang B, karena di sini ditambah dengan air, maka kita menggunakan rumus pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya kita dapat dari jawaban yang A, yaitu 1 mol per liter, dikali dengan V1, yaitu 100 ml. Sama dengan M2 yang kita cari. Nah, V2-nya adalah V1 ditambah dengan V air, sehingga 100 ditambah dengan 100. Maka ketemu M2 sama dengan 1/2 mol per liter. Selanjutnya, konsentrasi yang kedua adalah molalitas, dilambangkan dengan M kecil. Menyatakan jumlah mol dari zat
terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Jadi kita bisa rumuskan M sama dengan N per P, di mana P adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Kita bisa jabarkan M sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Contoh soalnya, berapa molalitas larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea mr60 dengan 200 gram air? Maka kita menggunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Gram terlarutnya 3 dibagi dengan mr60 dikali 1000 dibagi gram pelarutnya 200. Sehingga hasilnya 0,25 mol per kilogram. Berikutnya adalah fraksi mol. Lambangnya X. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol dari zat terlarut ataupun pelarut terhadap mol larutan. Jadi, fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Sementara fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut, di mana penjumlahan dari fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut itu sama dengan 1. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya ya. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. mr urea sama dengan 60. Maka jawab. Nah, karena di sini tidak diketahui massa larutan urea, maka kita misalkan massa larutan urea adalah 100 gram. Sehingga massa ureanya sama dengan 20% kali 100 sama dengan 20 gram. Dan massa air atau pelarut sama dengan 100 dikurangi 20. Jadi sama dengan 80 gram. Berikutnya kita cari mol pelarut atau mol air. Gram per mr sama dengan 80 per 18 sama dengan 4,44 mol. Lalu kita cari mol terlarut atau mol urea sama dengan gram per mr sama dengan 20 per 60 sama dengan 3,33 mol. Selanjutnya fraksi mol terlarut atau fraksi mol urea, maka mol terlarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut sama dengan 3,33 dibagi 4,44 ditambah 3,33. Jadi ketemunya adalah 0,43. Oke, kita sudah belajar tentang konsentrasi larutan. Ada 3 macam konsentrasi larutan, yaitu molaritas, M sama dengan N per V. Yang kedua, molalitas, M sama dengan N per P. Yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, kalian sudah mempelajari tentang konsentrasi larutan. Untuk lebih memahami, maka kalian kerjakan latihan soalnya ya. Sampai ketemu lagi pada materi kimia selanjutnya. Selamat siang.